Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Riza. Ya Bu, terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf ya Bu, karena saya datang terlambat karena kan tadi ada praktik di kelas yang tidak bisa ditinggalkan Bu. Tuh. Oh, barusan tadi habis praktik. Iya, Praktik Bu. apa? Jadi tadi itu ada praktik, saya membuat SPSS terus data-data. Nah di situ tadi ada sedikit kendala Bu, komputer saya itu, maksud saya laptop saya itu tadi udah setengah jadi belum sempat saya save kan Bu. Nah itu tiba-tiba laptopnya mati. Nah itu terjadi sampai 3 kali. Nah terus saya tadi kan bingung Bu, sedangkan tadi itu juga prakteknya itu juga sebenarnya dadaan loh Bu. Nah saya harus cepet-cepet. Terus untungnya tadi ada teman saya yang namanya Rehan, dia bisa benerin laptop saya. Bisa membantu ya. Iya, tetapi saya juga memakai laptopnya dia dulu karena waktunya harus benar-benar cepat. Kalau boleh Bu tahu, apakah itu mata kuliah statistika yang Pak Narto itu ya? Iya Bu, Pak Narto yang pakai kacamata. Nah dia kan kalau misalnya ada praktek sering mendadak gitu, jadi harus prepare semuanya sebenarnya. Jadi tadi itu Riza belum siap ya waktu praktek itu, kok laptopnya sampai error gitu. Kalau laptopnya sebenarnya saya udah siap Bu, cuma kalau untuk laptopnya saya nggak bisa diprediksi sih Bu. Laptop saya juga udah versi yang lama sih. Oh gitu. Ya udah, lain kali harus lebih tepat waktu ya untuk datangnya, jangan sampai terlambat lagi. Siap Bu. Terima kasih ya Bu udah. Bagaimana kabarmu hari ini, Riza? Kabar saya hari ini baik Bu. Bagaimana dengan kabar Ibu sendiri? Alhamdulillah, kabar ibu juga baik. Alhamdulillah Bu. Apa ada yang ingin dibicarakan dengan ibu? Nah itu dia Bu, karena ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu, maka dari itu saya datang ke sini untuk konseling. Memangnya ada apa, Riza? Kok nampaknya kamu terlihat serius sekali? Beberapa hari ini saya sering datang terlambat ke kampus Bu. Memang apa alasan kamu datang terlambat ke kampus, Riza? Jadi begini Bu, sudah seminggu ini saya tidak bisa tidur Bu, karena saya merasa seperti mengalami gejala insomnia. Dan saya dapat tidur hanya setelah lewat jam 3 pagi. Saya dapat tidur nyenyak dan nyaman Bu. Insomnia ya. Coba sini Riza ceritakan pada ibu apa yang menyebabkan kamu tidak bisa tidur malam. Saya sendiri tidak tahu pasti Bu. Padahal saya tidak pernah minum kopi. Dan sebelumnya saya juga jarang begadang Bu. Akan tetapi sekarang berbanding terbalik jadi insomnia. Dan hampir tiap malam tidurnya larut terus Bu. Oh iya Riza, tetapi perlu kamu ketahui juga ya, dan perlu kamu pahami, penyebab orang yang tidak bisa tidur itu bukan hanya karena kopi dan begadang. Mungkin saja kamu sedang memikirkan sesuatu atau stres, dan mungkin juga ada sesuatu yang mengganjal di pikiranmu sehingga setiap malam kamu selalu memikirkannya berlarut-larut. Oh iya Bu, saya sedang ada masalah dengan teman dekat saya. Dan itu membuat saya memikirkannya secara terus-menerus. Iya Riza. Lalu apakah kamu sudah mencoba untuk membicarakannya dengan temanmu? Untuk membicarakan dengan teman saya
Bu, saya belum berani membicarakannya. Hmm. Lah kok bisa belum? Bagaimana masalah bisa terselesaikan kalau kamu sendiri itu tidak bisa menyelesaikannya segera dan membiarkan masalah itu secara berlarut-larut? Jujur saja Bu, saya merasa takut untuk membicarakan. Takut? Apa yang menyebabkan kamu takut sampai kamu tidak berani? Jadi gini Bu, saya takut teman saya tidak bisa memaafkan saya. Tidak apa-apa Riza, kamu harus berani untuk mencobanya. Jika kamu belum bisa tahu, bagaimana kamu tahu reaksi teman kamu itu Riza? Jadi bagaimana Bu? Apa saya harus menyampaikannya? Iya Riza, kalau ada masalah itu harus langsung dibicarakan agar dapat terselesaikan masalahnya dan nanti itu ada jalan keluarnya. Bagaimana cara saya untuk menyampaikannya kepada teman saya Bu? Gini, sebelumnya ibu ingin tahu ada masalah apa antara kamu dan teman kamu Riza? Jadi gini Bu, teman saya itu sering kali membuat saya kesal dengan memakai barang saya tanpa seizin saya Bu. Karena itu saya merasa kesal karena tidak hanya sekali atau dua kali Bu, akan tetapi seringkali meminjam tanpa seizin saya Bu, ataupun sepengetahuan saya. Nah, saya itu ingin sekali melarangnya Bu, tetapi saya tidak berani. Jadi dengan kata lain, kamu itu ingin sekali berkata pada temanmu bahwa kamu tidak suka jika barang-barangmu itu dipakai tanpa izin, gitu ya? Nah, iya Bu, karena dia meminjamnya diam-diam pas waktu saya tidak ada di kos. Nah, di situ teman saya diam-diam minjem, tidak bilang kepada saya, dan itu sering terjadi seperti itu Bu. Lama-kelamaan saya merasa tidak nyaman Bu dengan dia. Baik, dari penuturan kamu barusan, sepertinya kamu termasuk dalam seseorang yang tidak asertif Riza. Mohon maaf Bu, tidak asertif ya? Asertif apa itu Bu? Kok saya baru dengar kata asertif? Oh, jadi kamu belum tahu ya? Nah, sekarang itu jelaskan. Jadi, asertif itu usaha seseorang untuk mempertahankan hak-hak rasionalnya, semacam berani menegur, berani menolak ajakan teman, dan sikap asertif sendiri itu keterampilan yang berkomunikasi dalam menyampaikan pesan atau inti yang akan disampaikan dengan sikap yang tegas dan lugas. Nah, dengan memiliki sikap ini, kamu akan lebih mudah mengekspresikannya diri secara efektif dan mempertahankan sudut pandang. Nah, jadi Riza bisa belajar untuk jadi seseorang yang asertif, seperti Ibu jelaskan tadi itu ya. Oh begitu. Iya Bu, sepertinya saya termasuk orang yang tidak asertif. Lalu harus bagaimana Bu? Nah, jadi kamu harus latihan agar menjadi asertif. Mungkin dengan belajar untuk mengemukakan pendapat kamu, berani untuk berkata jangan pada temanmu itu ya. Akan tetapi cara penyampaian pendapat kamu itu tadi sebisa mungkin menggunakan dengan kata-kata yang sopan, yang didahului dengan kata maaf gitu ya. Jadi kamu harus berani mengemukakan pendapatmu, harus sekarang itu lebih berani untuk ngomong sama temenmu ya. Oh iya Bu Dinda, mungkin kalau dengan cara berbicara seperti itu terlihat sopan ya Bu? Iya Riza. Oke, baiklah Bu, saya akan berusaha mencobanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan
mengucapkan terima kasih ya Bu atas saran, masukan, dan arahannya. Karena sehabis ini saya harus kembali ke kelas karena ada mata kuliah lagi Bu. Oh iya, sama-sama Riza. Selamat mencoba ya, dan Ibu tunggu kabar selanjutnya. Oh baik Bu, permisi ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Riza.